Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama, kita mengacu terlebih dahulu ya, karena di sini banyak banget yang tanya, Bang, kenapa altcoin itu belum mengalami prospek atau kenaikan yang cukup impulsif gitu ya, yang cukup kenceng, cukup drastis. Baru dikasih napas bentar udah dibanting lagi, baru kasih napas udah banting lagi. Jadi banyak sekali yang bertanya seperti itu. Dan saya pun sering mengingatkan buat teman-teman semua, naik TP ya, naik TP. Kenapa saya mengacu pada panduannya ini, Bro, ya. Kenapa saya bilang naik TP dulu? Nanti pasti akan terjadi koreksi. Kalau naik udah profit TP dulu gitu kan. Tapi TP-nya kan jangan 100%. Ya 50, 60 ataupun 70%, tapi jangan 100%. Nah, salah satu pemicunya, faktornya adalah dari Bitcoin dominance. Ya, Bitcoin dominance ini sangat berpengaruh terhadap altcoin, Bro. Ya, kenapa saya bilang ini sangat berpengaruh terhadap altcoin? Karena gini, semisal kita masuk ke pasar, ya pasar tradisional seperti pasar ya mau cari sayur, ikan dan sebagainya, ya. Nah, di situ produk yang paling laris itu, semisal ya di sayur-sayuran, produk yang paling laris itu apa? Gitu kan. Oh, produk A. Ya berarti kalau kita mengacu pada perputaran di pasar tersebut, pasti penjualan terbanyak atau pembelian terbanyak akan berada di produk A. Contohnya kayak di market kripto ya. Untuk saat ini yang didominasi itu di mana? Di Bitcoin ya. Apakah yang lainnya nggak laku? Laku, tapi nggak sesignifikan Bitcoin. Makanya uang yang masuk dalam sektor kripto saat ini masih mendominasi ke Bitcoin. Nanti kalau Bitcoin dominasinya ini turun dan parameter indeksnya altcoin, Bro, indeksnya altcoin naik, maka di sini perputaran uang itu akan mengalir ke altcoin gitu ya. Jadi untuk saat ini kan Bitcoin dominans masih tinggi ya, mungkin altcoin itu naik tapi nggak terlalu signifikan. Nah, untuk saat ini ada informasi buat teman-teman semua para holder Pi Network ya. Mungkin sebagian orang terjadi kepanikan terhadap harga Pi Network saat ini ya, tapi sebagian orang itu akan merasa senang. Kenapa? Yang panik teman-teman, yang panik itu yang beli di pucuk tapi nggak mau taking profit saat udah running profit gitu kan. Habis itu harganya turun kan panik. Ya tapi kalau mentalnya mental baja, Bro, malah mereka akan nambah DCI gitu ya. Kalau mereka prospek atau yakin dengan Picoin akan DCI. Nah, bagi sebagian orang ini akan menjadi momentum yang cukup bagus. Kenapa? Karena mereka akan dapat harga yang jauh lebih murah. Area entry udah kita bahas. Kalian bisa cek video yang kemarin. Nah, oke, kita langsung bahas, Bro. Nah, jadi di sini apakah jaringan Pi itu akan hancur saat 272 juta koin terbuka pada bulan Juli? Oke. Jadi data ya, kita langsung buka aja datanya, Bro. Kita langsung buka datanya dari PiScan ya. Nah, kalau kita lihat untuk PiScan sendiri bisa kalian lihat sendiri dari market cap ya, dari pasokan Picoin ya, saldo sentralisasi exchange di sini terbuka, terlihat sangat jelas data-datanya ya. Terus kita langsung aja masuk ke mana ya? Statistik ya. Kita masuk ke statistik. Nah, distribusi akun Pi membuka kunci dalam 30 hari terakhir. Oke, membuka kunci bulanan. Oke. Kita cek aja ya, Bro ya. Di sini setiap total untuk 12 bulan ke depan, Bro. Dari Januari ya, dari kok Januari sih ya, 12 bulan ke depan itu terbuka, Bro. Itu sekitar 1,2 miliar itu yang akan terbuka ya. Terus kalau kita lihat ya, kalau kita lihat datanya di sini kan ada ya. Di bulan Juli tahun 2025 itu akan terbuka sekitar jumlah painya itu 219 jutaan. Agustus 136 juta ya. Di bulan September itu 116 juta. Terus di sini kalau kita lihat sampai di bulan tahun 2027 ya, 28. Ya, karena ini setiap hari dia ada unlock, Bro. Jadi jauh banget ya. Nah, semakin semakin turun ya, semakin berganti tahun itu unlocknya akan semakin kecil karena supply-nya juga akan semakin menipis yang masih di unlock gitu, Bro. Makanya ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang-orang atas pergerakan ini, mungkin harganya itu cenderung agak susah naik. Tapi dengan adanya seperti ini, unlock token seperti ini,
Itu dimanfaatkan untuk sebagian orang-orang untuk melakukan pembelian dan mereka berharap Picoin itu segera listing ke Binance, Coinbase ya seperti itu teman-teman ya untuk mendongkrak harganya. Nanti kalau si Picoin itu memang bisa benar masuk ke Binance, Coinbase pasti harganya naik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi harga Bitcoin itu berada pada resiko penurunan lebih lanjut yang signifikan. Jika turun di bawah support utama di kepala 0,4 menjelang pembukaan token 272 juta. Nah, kalau kita lihat harga Bitcoin berada di ambang penurunan tajam jika kehilangan level support penting. Katalis potensial untuk jatuhnya Pi Network ini adalah pembukaan token bulanan ya, bulan ini yang merupakan yang terbesar hingga tahun 2027. Nah, nilai Pi Network diperdagangkan pada kisaran 45 ya. Terus di sini turun 72% dari level tertingginya di bulan Mei dan jauh lebih rendah dari level tertingginya. Nah, kemarin sempat kita announcement atau kita beritahu lah ya, area terbaik gitu kan untuk beli daripada Pi Network itu di angka berapa ya, area rasio TP-nya nanti di harga berapa. Kemarin sempat kita bahas, kalian cek aja ya. Harga Bitcoin sendiri menghadapi resiko besar bulan ini yang dapat mendorongnya jauh lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang. Data menunjukkan bahwa jumlah token yang beredar akan meningkat secara signifikan bulan ini karena jaringan tersebut membuka lebih dari 272 juta token yang saat ini bernilai sekitar 106 juta US dollar. Pembukaan token ini terjadi saat Pi Foundation merilis token ke pasar sehingga meningkatkan jumlah token yang beredar. Pembukaan ini meningkatkan pasokan yang beredar yang dapat berdampak negatif pada harga, terutama saat permintaan terbatas. Saat permintaannya rendah, kecil, tapi di unlock token ya otomatis harganya turun, bro ya. Seperti itu. Nah, di sini juga banyak yang bertanya, Bang, apakah Pi Network itu masih bisa gitu ya untuk recover kembali mungkin sampai di range harga $1? Kalau menurut saya pribadi, bro, ya, walaupun dia ada unlock ya, ada unlock, tapi kalau supply yang beredar itu masih di bawah 10 miliar ya, itu untuk menuju ke ranah $1 itu masih possible. Masih possible, bro, seperti itu. Apalagi nanti kalau ada dorongan dari pelistingan dari sentralisasi exchange terutama dari tier 1 ya, karena untuk saat ini kan semakin banyak listing itu akan semakin tinggi juga likuiditasnya ya kan. Nah, semakin kecil listing semakin kurang listing ya otomatis, bro, ya dia kurang berkembang dari segi harganya ya, walaupun dia bisa naik tapi lama kalau belum banyak market juga ya. Harapannya adalah dia bisa listing dalam waktu dekat ke beberapa sentralisasi exchange ya, walaupun dia belum bisa listing ke Coinbase ataupun Binance, setidaknya exchange-exchange di bawahnya Adbit ada kan, crypto.com ya, terus ya banyak lagi lah ya exchange-exchange yang masuk dalam kategori 20 besar bisa masuk dulu ke situ untuk mendongkrak volume dulu, mendongkrak likuiditasnya dulu ya, habis itu biar bisa masuk ke sentralisasi exchange gitu ya yang tier 1. Nah, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam